Shalom, selamat malam pemirsa. Senang sekali malam ini saya bisa kembali menyapa pemirsa. Saya akan membahas topik untuk PD online kami, PD Sukacita. Judulnya, Tetapi Seandainya Tidak. Judul yang unik ya. Dari Daniel pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18. Saya baca dulu ya pemirsa. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Pemirsa, pernahkah mendengar satu tembang yang sudah sangat tua? Liriknya seperti ini. Dengan iman aku hadapi semua, dengan iman aku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan iman aku semua berlalu. Dengan berdoa aku hadapi semua, dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa, dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur ku hadapi semua, dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur semua besar kuasanya, dengan bersyukur semua berlalu. Yes, amin. Hari ini kita akan melihat bagaimana dampak dari sebuah iman yang tidak saja menyelamatkan, tapi juga menjadi sebuah kesaksian yang hidup tentang Tuhan yang diimani itu. Jadi tersebutlah kisah tentang 3 sahabat, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi yang tamat sekolah minggu, nggak DO dulu pasti tahu cerita ini. Yang diperhadapkan pada masalah yang mengancam nyawa mereka. Ceritanya Raja Nebukadnezar, Raja Babel, tempat di mana mereka dibuang dan menjadi tawanan waktu itu, membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Satu hasta itu kira-kira 0,45 meter. Jadi kira-kira berapa lah itu ya? 0,45 dikali 60 meter dan 0,45 dikali 6 meter. Cukup besar ya. Patung itu sangat megah. Lalu setelah patung itu selesai, sang raja membuat upacara pentahbisan dengan sebuah titah. Ketika setiap orang mendengar bunyi alat-alat musik, kecapi, trompet, rebana, bla 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 bla, maka semua orang harus sujud menyembah kepada patung tersebut, tak peduli dia sedang apa dan di mana. Semua orang harus sujud pada patung tersebut dari segala bangsa, suku, dan bahasa. Barang siapa menolak titah tersebut dan tidak bersujud pada patung emas yang dibangun oleh sang raja, hukumannya adalah dijatuhkan ke perapian yang menyala-nyala. Dan ditemukanlah pemirsa beberapa orang Yahudi, orang-orang buangan, orang-orang tawanan yang kepada mereka diberi kekuasaan atas beberapa tempat di Babel. Ternyata mereka tidak mematuhi titah raja tersebut. Mereka tidak sujud pada patung buatan raja. Nah, mendengar laporan itu, raja pun murka dan segera menitahkan agar 3 orang tersebut, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, diseret ke hadapan raja untuk diadili. Dan ketika raja bertanya tentang kebenaran laporan yang dia terima bahwa mereka tidak menyembah patung yang dia buat, raja menegaskan sekali lagi, saya kasih satu kesempatan. Ketika engkau mendengarkan bunyi semua alat-alat musik, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Karena kalau engkau tidak menyembah, engkau akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala
nyala. Dan dewa mana yang dapat melepaskan kamu dari tanganku, kata sang raja. Lalu ketika orang itu menjawab, ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab raja, apa katanya? Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Dia akan melepaskan kami. Tapi kalaupun tidak, maka ketahuilah tuanku raja, kami tetap tidak akan menyembah patung yang tuanku raja buat. Wah, sudah pasti mendengarkan jawaban itu, raja sangat murka, sangat marah sampai ke ubun-ubunnya. Segera dia titahkan orang pasukannya untuk mengikat ketiga orang ini, lalu melemparkannya kepada perapian yang menyala-nyala itu. Saking marahnya, raja menyuruh supaya perapian itu dipanaskan 7 kali lebih panas dari biasanya. Dan kalau pemirsa membaca kisah ini secara keseluruhan, orang-orang yang mengangkat ketiga orang ini untuk dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu sampai terbakar dan mati saking panasnya perapian tersebut. Tapi apa yang kemudian terjadi, pemirsa? Raja Nebukadnezar melihat ada 4 orang yang sedang berjalan-jalan dengan enaknya, dengan bebas tanpa terikat di dalam perapian itu. Hal itu membuat raja kaget lalu memperjelas kepada pasukannya. Tunggu dulu. Tadi yang kau lemparkan ke dalam perapian itu ada berapa orang? 3 orang, raja. Kok aku melihat ada 4 orang yang sedang berjalan-jalan? Wah. Melalui penglihatan itu raja pun sadar. Dia segera menyuruh supaya Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari perapian tersebut. Dia berkata, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah ketiga orang tersebut dan ditemukanlah bahkan bau asap pun tidak ada di pakaian atau tubuh, bahkan rambut mereka. Sama sekali nggak ada bau api maupun bau asap. Apa yang kemudian terjadi, pemirsa? Raja Nebukadnezar sangat kagum dan dia mengeluarkan satu titah atau perintah yang baru. Apa yang dia katakan? Dikatakan seperti ini. Barang siapa yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Wow. Pemirsa melihat yang saya katakan tadi, iman yang dimiliki oleh ketiga orang ini tidak saja telah membebaskan dan menyelamatkan mereka dari kematian, tapi iman itu menjadi kesaksian yang hidup sehingga orang yang tadinya tidak mengakui Tuhan mereka tidak mau mengakui kekuasaan Tuhan yang disembah Sadrak, Mesak, dan Abednego berbalik mengakuinya dan bahkan mengeluarkan satu perintah, tidak boleh ada yang menghina Tuhan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Manis sekali bukan pemirsa? Yes. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, pahamilah pemirsa, iman yang benar itu bertumbuh dalam pengenalan yang utuh akan Tuhan, dan iman yang benar itu akan mewujud dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Nah, kalau di Telkom University, pemirsa, di RPS, ya, rencana pembelajaran mahasiswa, ada satu materi berjudul iman. Kalau kami belajar iman, ada 4 tingkatan iman, pemirsa, ya, yang kami pelajari. Yang pertama itu iman yang menyelamatkan, ya, iman yang menyelamatkan.
Seperti apa iman yang menyelamatkan itu, kita akan lihat satu persatu. Iman yang menyelamatkan itu, pemirsa, kata kuncinya adalah informasi. Apa artinya informasi? Jadi contohnya, saya sejak kecil ya mendengarkan atau mendapatkan informasi yang benar tentang Yesus dari mami saya. Mami saya suka cerita siapa Tuhan, apa yang dilakukannya. Lalu berdasarkan informasi itu, saya kemudian memiliki pengertian atau pengetahuan yang benar. Oh, Yesus itu ini, oh bla bla bla, ini dilakukannya, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Lalu berdasar pada pengertian itu, saya akhirnya memiliki kepercayaan kepada Tuhan yang diceritakan oleh mami saya tadi, ya. Jadi iman yang menyelamatkan itu, ya, kata kuncinya adalah informasi yang benar, kemudian itu melahirkan pengertian yang benar, itu melahirkan kepercayaan secara pribadi. Nanti pemirsa bisa membaca contohnya Ibrani pasal 11 ayat 6 atau Kejadian 15 ayat 6. Itu adalah tokoh Abraham. Kejadian 15 ayat 6 dikatakan seperti ini, pemirsa. Ya, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, iman dan perbuatan. Tahukah pemirsa kalau iman itu bukanlah suatu konsep abstrak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iman sejati pasti melahirkan perbuatan. Yakobus pasal 2 ayat 17. Memang kita diselamatkan itu karena anugerah, bukan karena perbuatan. Efesus pasal 2 ayat 8 ke ayat 9 mengatakannya. Tapi ketahuilah pemirsa, di dalam iman yang benar juga ada perbuatan. Jadi iman dan perbuatan itu ibarat dua sisi mata uang. Di mana ada iman, di situ ada perbuatan dan sebaliknya. Lalu yang ketiga, iman karena pengenalan. Kita akan mudah setia terhadap seseorang dikarenakan kita percaya pada orang tersebut. Sebaliknya, kita akan sulit setia pada seseorang bila kita sulit untuk mempercayainya. Dengan kata lain pemirsa, kadar kepercayaan kita menentukan kadar kesetiaan kita. Semakin kita mempercayainya, semakin kita setia kepada orang tersebut. Itu sebabnya kesetiaan dapat dilihat dari seberapa besar kepercayaan kita kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan dapat dilihat sekali lagi dari seberapa besar kita mempercayai Tuhan. 2 Timotius pasal 1 ayat 12 mengatakan seperti ini. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Maka kalau ada orang yang meninggalkan Yesus pemirsa dan pindah ke lain hati, penyebab utamanya adalah karena imannya tidak bertumbuh pada pengenalan yang utuh akan Tuhan. Akibatnya ya nggak usah badai. Angin sepoi saja cukup untuk membuatnya meragukan Tuhan, mempertanyakan Tuhan, dan akhirnya dia akan pindah ke lain hati alias murtad. Yes. Tapi kalau seseorang bertumbuh dalam pengenalan yang utuh akan Tuhan yang dia percayai, apapun yang terjadi, catat pemirsa, apapun yang terjadi status dia akan seperti lagu itu. Lagu yang mana pemirsa? Sungguh ku akui tak bisa ke lain hati. Itu dia. Tapi kalau tak kenal, ya macam lagu yang satu lagi lah pemirsa. Lagu yang mana? Ada angin timur, kau pergi ke timur. Ada angin barat, kau pun ikut ke barat. Macam kata si kembar saya pemirsa, statusnya GJ. Enggak jelas. Begitulah kalau iman itu tidak bertumbuh dalam pengenalan yang utuh akan Tuhan.
Oke, next. Yang ketiga, iman dalam kehidupan sehari-hari. Amsal pasal 3 ayat 5 ke ayat 6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam setiap lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Pemirsa, tahukah? Seseorang yang telah bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, maka seluruh hidupnya akan bergerak dalam iman, oleh iman, dan untuk iman. Iman seperti itulah yang nyata dalam diri ketiga sahabat yang tadi. Mereka tahu persis nyawa mereka sedang terancam, tapi alih-alih memikirkan keselamatan nyawanya, mereka tetap pada pendirian mereka untuk tidak pernah menyembah patung buatan raja itu, apapun resikonya dan seberapa besar pun harga yang harus mereka bayar untuk hal itu. Menarik sekali pemirsa. Mari kita perhatikan kalimat mereka. Apa katanya? "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian itu. Tapi jika seandainya tidak, kami tetap tidak akan memuja patung Tuanku." Mereka sama sekali tidak sedang mencobai Tuhan yang mereka imani. Mereka sama sekali tidak menuntut Tuhan yang mereka imani itu melakukan mujizat yang spektakuler menyelamatkan mereka dari perapian yang menyala-nyala itu. Sama sekali tidak. Mereka sungguh-sungguh, tanda kutip, pasrah. Jadi kalau saya mengatakannya seperti ini, mereka sungguh-sungguh menyerah dan berserah. Menyerah pendeta? Nggak salah tuh. Iya, menyerah pemirsa. Menyerah mengakui kebesaran, menyerah mengakui kedahsyatan, menyerah mengakui kedaulatan Tuhan yang mereka imani. Dan sikap itulah yang membuat mereka berserah sepenuhnya, total pada Tuhan. Anda lihat? Selama Anda tidak bersedia mengakui otoritas dan kedaulatan Tuhan atas hidup Anda, Anda tidak akan pernah bisa berserah sepenuh hati Anda pada Tuhan. Ketiga orang ini paham betul bahwa Tuhan dengan kedaulatannya, dengan otoritasnya berkuasa untuk mengabulkan setiap doa mereka dengan cara Tuhan. Bukan dengan cara mereka, tapi sekali lagi dengan cara dan jalan Tuhan. Saya jadi ingat kebiasaan beberapa orang berdoa seperti ini. "Oh Tuhan, janganlah permalukan kami anak-anak-Mu. Belalah kami Tuhan, jangan permalukan." Maybe motivasi orang itu mengatakan demikian adalah keyakinannya bahwa Tuhan adalah pembela umatnya. Amin, amin, amin. Hanya saja saya berpikir soal ketika orang itu berkata, "Oh Tuhan, jangan permalukan kami, belalah kami." Maka saya berpikir, apakah ketika dia mengatakan hal itu, dia berdiri di posisi yang tepat untuk Tuhan jangkau? Apakah orang itu berdiri di hati yang bahasanya apa ya? Sepresisi, di hati yang tepat, ya, yang sinkron dengan hati Tuhan. Ya, apakah seperti itu? Karena kalau hatinya mencok ke sana ke sini, lalu dia minta supaya Tuhan tidak mempermalukan dia, supaya Tuhan membela dia, guys, dia jelas sedang mencobai Tuhan dengan doa yang seperti itu. Tapi ketiga orang ini sungguh-sungguh benar-benar tunduk pada otoritas Tuhan, tunduk pada kedaulatan Tuhan. Iman yang mereka miliki sama sekali tidak membuat mereka meminta supaya Tuhan sekali lagi melakukan mujizat, melakukan hal yang spektakuler. Iman yang mereka miliki yang bertumbuh dalam pengenalan yang penuh akan Tuhan itu, akhirnya mewujud nyata dalam keseharian mereka. Mereka tiba di titik pasrah pada apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka fokus pada apa yang menjadi
bagian mereka, yaitu menjaga hatinya, menjaga imannya, tetap pada Tuhan, tidak mau berpaling, tidak mau terkecoh, tidak mau fokus dengan keselamatan nyawanya, dengan hukuman yang sedang menantikan mereka. Manis banget. Andai dalam kehidupan kita ini pemirsa kita bisa seperti itu, maka masalah, pergumulan, impian, apapun bentuknya tidak akan pernah bisa mengalihkan fokus hati kita pada Tuhan. Sebaliknya hati kita ini akan dipenuhi dengan damai sejahtera sehingga kita tidak mudah menggalau, apalagi kacau, tapi tetap tenang di tengah badai. Bahkan bukan cuma tenang pemirsa, kita bahkan bisa menari di atas setiap badai kehidupan kita. Yang kedua, yang kita pelajari dari kisah ini, iman yang benar itu berkomitmen teguh. Pemirsa tahu komitmen apa sih artinya? Komitmen itu secara sederhana artinya perjanjian untuk melakukan sesuatu. Komitmen itu adalah satu faktor penting yang harus kita miliki dalam menjalani kehidupan ini. Dan komitmen itu adalah kesediaan bertahan pada rencana, kesediaan bertahan pada apa yang sudah disepakati, walaupun keadaan atau situasinya semakin tak menentu. Nah, dan sebagai Tuhan, ketahuilah pemirsa, sebagai Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita, Tuhan berhak menuntut ketaatan penuh dari kita yang berkata percaya kepada Tuhan. Kita lihat satu contoh. Roma pasal 12 ayat 1 ke ayat 2. Apa katanya? Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Satu. Lalu apalagi janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Apa yang kita temukan dari ayat itu pemirsa? Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita dituntut untuk berubah dan tidak menjadi sama dengan dunia ini. Kita dituntut untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, kepada seleranya Tuhan, kepada maunya Tuhan, bukan selera dan maunya kita. Nah, ketika kita telah mengalami perubahan di bagian dalam diri kita, ya, bukan bagian luar, tapi bagian dalam, maka sudah pasti pemirsa, ketaatan kita pada Tuhan juga akan penuh. Komitmen kita pada Tuhan juga akan teguh. Dan pemirsa pahamkah? Bicara soal taat, sama sekali kita tidak membahas soal suka atau tidak suka. Karena ketaatan itu soal hati. Hati yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Tuhan atas hidupnya. Itu sebabnya pemirsa, saya selalu katakan napas hidup orang percaya, napas hidup seorang pengabdi, napas hidup seorang pelayan itu adalah ketaatannya, kepatuhannya. Ketika saya berkata saya seorang pelayan, saya seorang hamba, tapi saya tidak taat, saya tidak patuh pada apa yang Tuhan tetapkan, saya kemudian mulai tawar-menawar, mulai berkompromi. Di saat itulah saya kehilangan kemurnian dari pengabdian dan pelayanan saya. Saya kehilangan kemurnian dari kehambaan saya. Yes, satu contoh yang lain. Kisah Rasul pasal 4 ayat 19 ke ayat 20. Tuliskan seperti ini. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Manis sekali. Pemirsa, apapun situasi dan kondisinya, Petrus dan Yohanes berkata mereka hanya akan taat kepada Tuhan, bukan pada manusia. Oke, mau satu lagi? Yes, Yosua. Di perjanjian lama. Di akhir dari masa jabatannya di pidato perpisahannya, Yosua berkata, Yosua 24 ayat 15. Kalau kamu anggap baik, ya, kalau kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, silakan. Tapi kalau aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah
kepada Tuhan. Tidak peduli bahkan ketika hanya tinggal mereka seorang yang memilih beribadah kepada Tuhan, Joshua dan seisi rumahnya tetap komitmen beribadah kepada Tuhan. Sungguh pemirsa, orang yang berkomitmen penuh pada Tuhan itu akan bersedia membayar harga dan keluar dari zona nyamannya. Persis seperti lagu yang sering kita nyanyikan itu. Lagunya yang mana? Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Seperti itulah orang yang imannya itu bertumbuh dengan benar, sehingga iman itu membawa dia pada komitmen yang teguh pada Tuhan. Memang harus kita akui, membuat komitmen itu jauh lebih mudah daripada mempertahankannya. Karena ada banyak hal yang bisa membuat komitmen kita goyah. Dan kita bisa menciptakan begitu banyak alasan untuk kita akhirnya berkompromi dan melepas komitmen kita. Tapi belajar malam ini dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iman mereka yang benar, yang bertumbuh pada pengenalan yang teguh kepada Tuhan, yang mewujud dalam keseharian itu membuat komitmen mereka teguh kepada Tuhan apapun yang menjadi taruhannya. Mereka paham betul Tuhan bisa dan bebas menguji mereka kapan saja dan lewat cara maupun jalan apapun. Tapi yang terpenting adalah mereka paham. Dengan iman mereka yang benar itu mereka paham bahwa setiap ujian Tuhan itu apapun bentuknya dimaksudkan untuk memaksimalkan kualitas hidup mereka dan memberikan mereka kemampuan untuk menentukan prioritas hidupnya. Jadi persis seperti perkataan Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Akhirnya pemirsa, pahamilah Tuhan bisa membawa Anda ke jalan dan situasi yang sulit bukan untuk membuat Anda tumbang dan terkapar, tapi untuk membuat kualitas iman Anda itu menjadi semakin murni. Maka persis seperti topik hari ini, seandainya tidak pun tetaplah memilih untuk taat kepada Tuhan. Amin. Salam sehat, tetap happy, Mekel Mahita, semangat dan ukui.